Dwi Fajriyani, biasa dipanggil Santi. Nomor induk mahasiswa 228910031. Jurusan Seni Pertunjukan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kompetensi dasar 3.2 memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. 4.2 memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. 2. Siswa dapat membedakan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. 3. Siswa dapat memahami unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, materi pembelajaran kali ini kita tentang tenaga ruang dan waktu sesuai iringan. Tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai agar kamu dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Waktu dan tenaga pada gerak tari merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang melakukan gerak, berarti telah membentuk ruang dan memerlukan waktu serta juga tenaga. Dan seorang penari harus mampu mengelola ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerak yang dilakukan tampak dinamis. Pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga di dalam gerak tari berkaitan dengan beberapa karakteristik. Karakteristik gerak dalam tenaga ruang dan waktu antara lain: yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Yang kedua, terkait dengan tenaga, ruang, dan waktu, dan aliran. Yang ketiga, terkait dengan ritme. Keempat, mempunyai bentuk dan gaya. Yang kelima, alat komunikasi nonverbal. Keenam, menggunakan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Dan yang ketujuh, terkait dengan budaya. Jadi, ketika seseorang berhasil melakukan gerak tari, maka ketujuh hal tersebut akan muncul bersamaan. Inilah poin pentingnya mengelola gerak, karena merupakan bahasa komunikasi nonverbal, sehingga memiliki makna dan penyampaian sebuah perasaan dalam tari. Apa yang dimaksud dengan iringan? Iringan adalah serangkaian bunyi nada-nada yang diselaraskan sesuai maksud dan tujuan. Iringan juga dipergunakan dan sesuai dengan kebutuhan tari yang akan ditampilkan. Dapat berupa iringan pentatonis ataupun diaktonis. Bahkan ada pertunjukan tari yang tidak menggunakan iringan diaktonis atau pentatonis, yaitu iringan yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri. Misalnya, suara tepukan tangan ke tubuh, hentakan kaki ke lantai, serta bunyi-bunyi lain yang timbul disebabkan oleh pakaian atau perhiasan yang dikenakannya. Iringan tari 1. Internal 2. Eksternal. Iringan internal, iringan yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Contoh, tepukan tangan, hentakan kaki, tepukan dada, nyanyian dari manusia, dan lain sebagainya. Seperti tari kecak dari Bali dan tari saman dari Aceh. Iringan eksternal, iringan yang berasal dari luar dari manusia atau menggunakan alat musik. Setiap daerah memiliki alat musik pengiring tari yang berbeda-beda. Alat-alat musik tersebut
mulai dari yang dipukul, dipetik, ditiup, digesek, ditepuk dengan tangan, sampai digerakkan maupun digoyang dan ditekan. Menggunakan alat musik yang dilakukan di atas panggung atau biasa disebut live, dan juga menggunakan musik pengiring atau biasa disebut musik rekaman. Fungsi musik iringan: 1. Sebagai iringan suatu penyajian tari. 2. Sebagai pengatur waktu. 3. Sebagai pemberi atau mempertegas ekspresi gerak. 4. Sebagai pemberi ilusi atau gambaran suasana. Menari tidak hanya dituntut kepribadian pribadi saja, tetapi juga kemampuan untuk bekerja sama dengan teman. Dan menari dituntut untuk saling menghormati, menghargai, santun, dan peduli dengan lingkungan. Banyak makna positif yang terkandung dalam seni tari ini. Meragakan tari tidak hanya dituntut dengan kemampuan gerak saja, tetapi juga kemampuan dengan iringan musiknya. Jika ada pertanyaan, tolong tulis komentar di bawah ini. Perhatikan juga pada layar untuk tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tonton terus video-video selanjutnya ya. Terus belajar dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.